Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, setelah beberapa bulan terakhir saya tidak upload video di channel ini, dan akhirnya jadi juga hari ini saya upload video ya. Dan di video kali ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana ketika seorang Mas Permadi Arya mengingatkan Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan juga Menteri Agama kita yaitu Pak Nazarudin Umar ya, soal intoleransi yang lagi-lagi terjadi di negeri kita yang kita cinta ini ya, dimana di penghujung tahun 2025 Bapak Ibu Saudara-saudari kembali terjadi ya pelarangan ibadah, yaitu dimana saudara kita umat Kristiani yang ada di wilayah Jawa Barat tidak diizinkan untuk mereka beribadah oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan agama seperti begitu ya. Dan Bapak Ibu tidak lagi mau berlama-lama, mari kita akan langsung saja menyaksikan cuplikan video berikut ini. Mau berdoa kita, karena ini mau Natal. Kami mau berdoa. Kita mau beribadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ganggu Pak. Kami mau ibadah Pak, jangan kayak gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini terjadi hari Minggu kemarin di perumahan Grand Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat lagi, Jawa Barat lagi. Warga intoleran menghalangi umat Kristen yang ingin ibadah Minggu sampai membuat pagar betis. Kang Deddy, cik atau ulah cicing wae Kang. Jangan diem aja Kang. Intoleransi seperti ini teh udah terlalu sering terjadi di Provinsi Akang. Tahun 2025 ini adalah tahun terburuk dalam sejarah toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kasus perusakan rumah tretet di Cidahu, Sukabumi, perusakan rumah doa di Padang. Selama tahun 2025 hampir setiap bulan ada 1-2 kasus pembubaran ibadah dan penolakan rumah ibadah. Makanya saya bingung ketika Pak Menteri Agama klaim harmoni kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah terbaik tahun ini. Itu data dari mana Pak? Data dari lembaga survei berbayar demi pencitraan semata? Atau itu orang lembaga surveinya nggak lulus SMA kali itu Pak? Tolonglah Bapak-Bapak pemangku jabatan, Kang Deddy, Pak Nazarudin, jangan tutup mata kalian terhadap persekusi terhadap umat Kristen ini. Mereka bukan warga negara kelas 2 Pak. Mereka punya hak yang sama dalam beribadah dan wajib negara lindungi dan bela Pak. Dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya terkait tindakan intoleransi yang lagi-lagi terjadi di negeri kita Indonesia yang kita cinta ini, khususnya di wilayah Jawa Barat. Ini bukan pertama kali, bahkan bukan lagi kedua dan ketiga kali, tetapi ini memang sudah sering kali terjadi. Dan yang menjadi korbannya itu adalah saudara kita non-muslim, dalam hal ini adalah saudara kita umat Kristiani, dan yang selalu juga menjadi pelakunya itu adalah mereka-mereka yang mengatasnamakan agama Islam. Jadi sangat jelas di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka tentu kita berharap Pak Deddy Mulyadi dalam hal ini sebagai seorang Gubernur Jawa Barat bisa memberantas oknum-oknum yang melakukan tindakan intoleransi yang seperti ini. Karena ini sangat meresahkan sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya kan, bagaimana tidak ketika saudara kita umat Kristiani hendak beribadah ya kepada Tuhannya, hendak memuji, memberikan pengagungan kepada Tuhannya, tetapi dilarang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Tentu kalau hal ini dibiarkan begitu saja, maka bukannya ya hal-hal yang baik yang akan terjadi. Tetapi semakin hari tentu kita akan melihat bagaimana kejadian-kejadian yang bisa lebih dari apa yang terjadi ini Bapak Ibu Saudari. Yang mereka akan merajalela dan terus melakukan pelarangan ibadah kepada saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan keyakinan mereka. Nah, itu sebabnya kalau boleh Pak Deddy Mulyadi, mari Bapak ya lihatlah apa yang sedang terjadi di wilayah pemerintahan Bapak ya, khususnya di Jawa Barat, agar benar-benar kondusif lah. Nah, ini kan di bulan-bulan Natal sebenarnya umat Kristiani merindukan ada ketenangan ya ketika mereka merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka mengalami ya persekusi-persekusi yang semacam itu, tentu mereka seperti merasa takut ya,
Padahal sebenarnya Indonesia kita itu sudah merdeka, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi sepertinya kok kayak belum merdeka aja gitu ya. Kok masih ada juga orang-orang yang justru menjadi penjajah saudaranya sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa masih saja ada orang-orang yang cara berpikirnya seperti begitu. Dan yang seterusnya tentunya kita juga berharap kepada Bapak Menteri kita ya, Pak Nazarudin Umar ya, untuk bisa memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kami yang selalu mengatasnamakan agama Islam. Kan Bapak juga bisa malu sendiri dong Pak, ya kan, ketika saudara-saudari kami ini ya selalu saja melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Ya, jangan Bapak hanya menyampaikan kepada mancanegara bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Ya, Indonesia itu toleransinya sangat terjaga dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah hal yang sepertinya terlihat munafik aja, Pak. Artinya bahwa kelihatan indah di luar, karena Bapak juga memang menyampaikan hal yang seperti itu, bahwa memang tidak ada masalah soal toleransi di Indonesia ini. Sedangkan yang terjadi adalah banyak sekali saudara-saudara kita yang non-muslim ya selalu mengalami persekusi, selalu mengalami pelarangan-pelarangan ibadah dan juga penolakan pembangunan rumah ibadah. Ini sangat-sangat disayangkan sekali Bapak ya, kalau misalnya di Indonesia yang sudah merdeka ya di tahun 1945 ini, tapi masih saja ada ya individu-individu, kelompok-kelompok yang pada akhirnya mereka merusak citra bangsa kita ini. Seakan-akan Indonesia ini belum merdeka. Kenapa? Karena ya masih banyak mereka yang tidak bebas, yang tidak merdeka ketika mereka hendak beribadah kepada Tuhannya. Jadi Pak Menteri, Bapak jangan hanya bisa berdiam diri aja. Saya juga melihat bahwa sepertinya kok kayak nggak adil ya di Kementerian Agama kita itu, kok kayak nggak jelas gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena sepertinya orang-orang yang ada di Kementerian Agama itu kayaknya semuanya beragama Islam loh. Kayaknya, sepertinya saya dengar-dengar seperti begitu ya. Mereka yang staf-staf di Kementerian Agama, mereka juga beragama Islam. Aturannya Pak, kalau misalnya Bapak ya merasa bahwa Bapak itu sebagai Menteri Agama untuk bangsa Indonesia, jadi keseluruhan ini maksudnya ya, bukan hanya untuk agama Islam. Maka sebaiknya ya staf Bapak itu atau mungkin wakil Menteri Agama juga itu harus dari yang non-Muslim. Yang mungkin dari Kristen, mungkin dari Katolik atau Hindu dan Buddha. Jangan Bapak juga sebagai seorang yang beragama Islam menjadi seorang Menteri Agama, lalu yang menjadi wakilnya juga yang dari agama Islam. Nggak boleh begitu. Itu sama saja kalau misalnya kita memberikan satu pandangan ya atau penilaian, ya jangan-jangan ini hanya Menteri Agama untuk agama Islam saja. Tetapi harapan kami ya tidak seperti begitu. Cuman dengan apa yang terjadi hari-hari ini ya membuat kami bisa memberikan penilaian yang seperti itu. Tapi sebenarnya kami percaya ya Pak Menteri kami yang saat ini adalah Menteri Agama untuk semua agama yang ada di Indonesia. Tapi ingat Bapak ya, lindungilah setiap ya individu-individu mereka-mereka yang beragama di Indonesia ini untuk mereka boleh menjalankan peribadatan mereka sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu aja dulu Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamase.